I am your retribution. I am your retribution. Foxconn atau sering disebut sebagai iPhone City adalah pabrik iPhone terbesar yang berada di Cina dan bertanggung jawab atas 50 hingga 70% produk iPhone dunia, dan orang-orang inilah yang membuat iPhone yang kita gunakan sekarang. Dimana ya pada akhir bulan Oktober 2022 ada beberapa karyawan pabrik yang terinfeksi COVID-19. Tapi di sisi lain pemerintah Cina pada saat itu sedang melakukan pembatasan zero COVID, yang akhirnya mau nggak mau pabrik Foxconn pun terkena lockdown. Tapi hal busuk dan tak terduga pun terjadi, dimana ya asrama para karyawan yang berlokasi tidak jauh dari pabrik itu terlihat sangatlah kotor dan penuh dengan sampah. Ternyata hal itu dilakukan oleh para karyawan sebagai bentuk protes karena mereka tidak diberikan pasokan makanan selama lockdown. Gak cuman itu ya, ada sebuah video nih yang tersebar luas dan memperlihatkan para karyawan pabrik iPhone ini sedang saling sikut demi mendapatkan pasokan makanan. Dan gak cuman itu, ternyata para karyawan pabrik juga tidak digaji dan dikurung dalam asrama selama lockdown, dimana mereka ini hidup seperti seorang tahanan yang diabaikan dan tidak ada yang peduli jika mereka kelaparan atau bahkan sakit. Lalu ya, setelah mereka ini dikurung 1 bulan lebih, akhirnya kericuan besar pun terjadi, tepatnya pada 23 November 2022. Bahkan ya, sampai-sampai pekerja asing yang berada di sana memilih untuk melarikan diri dengan cara berjalan kaki sejauh ratusan mil, sedangkan sebagian lainnya memilih untuk melakukan pemberontakan besar-besaran. Tapi, apakah Apple peduli dengan itu? Do you have any reaction to the factory workers that were beaten and detained for protesting COVID lockdowns? Do you regret restricting airdrop access that protesters used to evade surveillance from the Chinese government? No, dan ini dia kebusukan sang raja smartphone. Perlu lo ketahui ya, kalau Foxconn itu berada di kota Zhengzhou, yang merupakan kota kecil yang terletak di bagian Cina Tengah. Zhengzhou sendiri memiliki penduduk sekitar 6 juta orang, dan sebagian besarnya yaitu 350.000 orang bekerja di pabrik Foxconn. Gak cuman itu, Foxconn juga menghasilkan 500.000 iPhone setiap harinya, atau sekitar 350 iPhone per menit. Alhasil ya, perputaran uang di kota Zhengzhou ini juga ikut meningkat. Nah, karena hal itulah Zhengzhou ini dijuluki sebagai kota iPhone. Tapi kalau kalian berpikir bahwa kerja di pabrik iPhone itu enak, well, kayaknya kalian harus pikir-pikir dulu deh. Karena ya, untuk bertahan di pabrik Foxconn, kalian harus bekerja lembur selama 12 jam setiap harinya. Bahkan kadang-kadang sampai 14 jam dalam 1 minggu untuk melakukan pekerjaan yang sama setiap harinya. Hingga akhirnya banyak karyawan pabrik yang depresi. Bagaimana enggak? Karena dengan semua yang udah dilakukan oleh para karyawan, mulai dari bekerja selama 12 jam bahkan 14 jam setiap harinya, karyawan Foxconn ini hanya digaji sebesar 4,8 juta. Hingga akhirnya ya, karena kekejaman tersebut, pada tahun 2009 banyak terjadi kasus bunuh diri yang dilakukan oleh karyawan pabrik Foxconn. And grieving family, wondering how it could have ended like this. Salah satunya adalah Sun Danyong, dimana ya sebelum Sun Danyong ini melakukan aksi bunuh diri, ia ini dituduh telah mencuri prototipe iPhone yang belum dirilis, dan menurut kesaksian teman-temannya, ia ini dipukuli di depan umum. Hingga akhirnya ya pada 16 Juli 2009, Sun Danyong pun melompat dari lantai 12 di asrama tempat tinggalnya. Bahkan ya pada tahun 2011, sekitar 18 karyawan pabrik Foxconn melakukan aksi bunuh diri. Seperti yang udah gue bilang di awal ya, Foxconn itu memiliki 350.000 pekerja untuk menghasilkan 70% produk iPhone. Itu artinya ya, ada sekitaran 350.000 pekerja lainnya yang mengerjakan 30% sisa dari produk iPhone. Atau kalau di total-total mencapai 700.000 pekerja. Tapi itu semua cuma untuk produk iPhone, belum termasuk produk Apple lainnya seperti AirPods, MacBook, iPads, dan lain sebagainya. Itu artinya ya, Apple ini memiliki sekitaran 1,4 juta
juta pekerja, yang kemungkinan besar mereka semua digaji sama, yaitu sebesar 4,8 juta per bulan untuk bekerja selama 12 hingga 14 jam dalam satu minggu. Dan hal yang bakal ngebuat lo geleng-geleng kepala adalah bukan hanya Apple yang melakukan hal seperti itu, tapi juga di beberapa brand ternama lainnya. Sampai sini kalian bakal sadar nih bahwa para pekerja tersebut telah diperbudak secara modern oleh para perusahaan mereka, di mana para perusahaan tersebut sangatlah bergantung dengan para pekerjanya. Sama halnya dengan masa penjajahan, di mana negara penjajah akan memperbudak negara jajahannya. Tapi, apakah kalian berpikir kebusukan Apple ini berhenti di sini? No, kalian salah. Karena ya, nyatanya pada masa pandemi COVID-19, Cina telah melakukan lockdown besar-besaran. Tapi, kalian tahu apa yang dilakukan Apple? Yaps, Apple memaksa para karyawannya tetap bekerja dan diimingi gaji dan bonus besar, walaupun nyawa karyawannya menjadi resikonya. Tapi pada akhirnya, bonus dan gaji yang diimingin pun tak diberikan sama sekali. Hingga akhirnya ya, iPhone City berubah menjadi penjara yang tidak menggaji dan tidak memberi makan para tahanan, dan karyawan Foxconn adalah tahanan mereka yang berusaha keluar dari sel tahanan.